Kali ini saya akan membahas masalah LGBT. Sebelum melanjutkan topik pembicaraan, silakan subscribe, siapa tahu ada jariah Anda di sana. Share jika bermanfaat, like jika suka, dan komen jika ada masukan atau sanggahan. Di beberapa negara, LGBT mendapatkan legalitas seperti di negara Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brazil, Kanada, Kolombia, Denmark, Ekuador, Inggris, Finlandia, Prancis, Jerman, Greenland, Islandia, Irlandia, Luxembourg, Malta, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Skotlandia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Taiwan, Amerika Serikat, Uruguay, dan Meksiko. Sepertinya negara-negara itu adalah musuh-musuh Kang Putin ya. Oke, mereka bebas berbuat tentunya dengan kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku di sana. Bahkan mereka diperbolehkan melangsungkan pernikahan. Kok aneh ya? Tentu saja tidak, gak usah kaget berlebihan mengenai LGBT. Kita sudah mendapatkan pelajaran dari kisah Nabi Lut alaihissalam di masa beribu-ribu tahun yang lalu. Pada masa Nabi Lut alaihissalam, LGBT jadi legal karena rajanya pada masa itu adalah seorang LGBT. Coba buka sejarah. Sekarang bagaimana di Indonesia? Menurut saya, selagi dasar negara kita Pancasila, maka LGBT akan sulit mendapatkan legalitas atau diperbolehkan atau halal menurut hukum negara ya, tentunya bukan menurut agama, terutama agama Islam. Maka menurut hukum agama Islam, maka itu adalah haram. Saya tidak tahu dengan agama yang lainnya apakah halal atau haram. Mengenai permasalahan ini, saya teringat ketika di bangku kuliah dulu. Ada sebuah seminar yang membahas masalah HAM, kesetaraan gender, dan hubungannya dengan LGBT. Yang menjadi narasumber pada waktu itu adalah 3 orang waria yang sukses. Ada yang sukses di dunia bisnis, ada yang sukses di dunia hiburan, dan yang satunya lagi, uniknya ini, dia adalah orang yang sukses di dunia pendidikan. Tidak tanggung-tanggung, dia adalah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi ternama. Maaf, di sini saya tidak akan menyebutkan nama ataupun tempat, bukan karena masalah privasi seorang, namun terus terang saja karena kejadian sudah lama, 20 tahun yang lalu, maka saya lupa. Seperti biasa, di akhir ada sesi tanya jawab. Banyak mahasiswa yang ingin bertanya, namun tentu saja pertanyaan dibatasi karena masalah waktu. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan saya pikir tidak berbobot dan cenderung melecehkan. Mulai dari pertanyaan cara kencing sampai batas aurat serta batal wudhu, dan saya men-skip semua pertanyaan itu. Namun ada pertanyaan yang sampai saat ini saya kagum dengan jawaban yang diberikan. Pertanyaannya adalah bagaimana perasaan dan bagaimana menyikapi masalah tersebut atau menjadi seorang LGBT. Salah satu narasumber yang sukses di dunia pendidikan menjawab dengan tenang dan bijaksana. Dia berkata, "Bukan keinginan saya menjadi waria. Saya tidak pernah meminta menjadi waria. Bahkan saya tidak pernah meminta dilahirkan ke dunia ini. Namun ini adalah sebuah takdir. Ini adalah sebuah ketentuan Tuhan yang harus saya terima. Saya adalah seorang wanita karena perasaan saya dan jiwa saya adalah seorang wanita. Namun fisik saya adalah seorang laki-laki. Saya menerima hal ini. Saya menerima ketentuan ini. Saya menerima takdir ini. Saya menganggap hal ini tidak jauh berbeda dengan penyakit seumur hidup. Banyak orang yang menderita cacat permanen, mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan, namun mereka tetap bersabar dan menerima apa adanya." Nah, setelah itu saya termenung. Dengan jawaban itu saya tidak bisa berkata apa-apa. Nah, sekarang bagaimana menurut Anda?